Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah lama banget saya nggak bahas casing PC dari merek yang satu ini. Yup, salah satu merek yang cukup familiar buat gamer kantong ketat. Alasannya ya karena harganya memang cukup terjangkau ya. Cube Gaming Sadis. Pakai C ya, berarti Kedis atau Cadis ya. Nah, sebelum lanjut, bagi yang baru pertama kali mampir, mohon dukung channel ini dengan cara subscribe, pencet tombol lonceng, maka kalian dapat pahala. Cube Gaming Kadis dijual di pasaran antara harga 400.000 sampai 500.000-an. Ini tergantung penjual juga ya. Nah, casing ini sendiri terdiri dari dua varian warna. Ada warna putih dan ada warna hitam. Dan yang saya ambil adalah Cube Gaming Kadis warna putih. Untuk ukuran motherboard sendiri, casing ini hanya bisa dipasangkan motherboard ukuran maksimal micro ATX atau yang paling kecilnya adalah mini ATX. Jadi kalau motherboardnya standar ATX nggak bisa dipasang di casing ini. So, jangan tanya-tanya lagi bisa pasang motherboard ukuran tipe apa. Box casing ini seperti kebanyakan box casing lainnya ya, dusnya warna coklat dan hanya ada tulisan besar Kadis, dan juga ada alamat web dari Cube Gaming ini. Pada bagian samping kita bisa lihat sedikit penjelasan mengenai nama produk, model, warna, berat, ukurannya, tanpa ada detail spesifikasi yang lengkap. So, kalau mau tahu lengkapnya, kalian langsung menuju link yang diberikan oleh Cube Gaming di box casing ini. Cover bagian depan casing Cube Gaming Kadis ini punya motif yang membentuk perisai atau tameng dengan huruf Y di dalamnya. Dan kalau kalian perhatikan lebih dekat lagi, area cover yang ada selanya ini merupakan tempat ventilasi udara buat udara masuk ya. Jadi kipas bagian depan bisa nyedot udara segar dari luar. Nah, buat buka cover depan casing ini tergolong mudah banget ya. Biar kata ini casing baru, kalian tinggal tarik ke arah depan, langsung copot nih cover. Beda sama casing Aircool Trinity kemarin. Ya, mungkin karena pengunci cover di casing Cube Gaming Kadis ini cuma ada 3, sedangkan yang Trinity itu ada 4 atau 5 kalau nggak salah, saya lupa ya. Jadi sangat mudah buat melepas penguncinya. Nah, di dalam cover ini ada dust filter yang bisa dicopot, tapi sayangnya dust filter ini cuma dilem ya, biar nempel di cover casing. Kalau dicopot berarti kalian harus ngelem lagi dust filter ini. Ya, salah satu kekecewaan yang saya dapatkan di casing yang satu ini. Nah, setelah cover depan dibuka, hanya ada satu kipas yang terpasang. Dan ini adalah bonus yang diberikan. Kipas ini tentunya udah RGB ya, walaupun statis tapi tetap cantik dan merupakan kelebihan sendiri. Sayangnya cuma satu, kenapa nggak 3 bonusnya? Ya nggak? Pada bagian samping casing terlihat tempered glass yang menutupi seluruh area casing. Nah, penutup kaca ini ada list hitam besar di pinggiran kacanya. Dan asiknya buat buka tutup bagian ini nggak perlu baut. Kalian hanya tarik dan penutupnya langsung terbuka. Ya, karena bagian ini dikasih engsel ya, dan penguncinya menggunakan 2 buah magnet di bagian kacanya. Nah, buat buka penutup kaca ini dari engselnya, kalian tinggal angkat ke atas dan penutup kacanya pun terbuka. Simple banget ya, nggak terlalu keras. Pada bagian dalam casing terlihat ada PSU cover dan bagian PSU-nya ini bolong. Jadi kalau pakai PSU yang ada RGB-nya itu nggak tertutup, biar makin kelihatan sling kalau pakai PSU yang RGB. Pada bagian atas PSU cover ini ada motif X di bagian ventilasinya dan juga segi 4 belah ketupat. Jadi kalau masalah ketupat, ingat lebaran nih. Sentuhan kecil tapi menarik buat dilihat, bener nggak sih? Ruang bagian dalam casing ini cukup lega ya, susunan kabel manajemennya juga cukup baik menurut saya. Dan di sini kita bisa lihat ruang buat kabel manajemen ketika tertutup itu cukup luas. Jadi rasanya kalian gak bakal kesulitan buat nyusun kabel di casing kecil ini. Untuk kipas yang bisa dipasang di casing ini maksimalnya adalah 8 kipas dengan ukuran 12 cm. 3 di bagian depan, 2 di bagian atas, 1 di belakang dan 2 di bawah. Lanjut pada bagian belakang casing. Nah, di sini motif belah ketupat ada lagi di bagian ventilasi kipas bagian belakang. Keren sih, jadi terlihat menarik. Terus ada 4 slot ekspansi. Nah, pada bagian penutup slot ekspansi itu cara bukanya cukup mudah ya. Kalian tinggal buka baut penguncinya dan sistemnya seperti ada engselnya. Jadi bagian ini untuk penutupnya nggak gampang hilang. Nah, sekarang masuk ke bagian dimana kabel-kabel power supply atau kabel lainnya itu ngumpet di casing. Terlihat jelas susunan kabel manajemennya tergolong baik ya.
ruang kabel manajemennya cukup luas. Tetapi saya sendiri tetap menganjurkan penggunaan power supply yang kabelnya PP ya, nggak tebel, biar lebih mudah buat ngatur kabel-kabel di casing ini. Di sini juga kita bisa lihat ada 7 pengunci kabel TIS. Nggak terlalu banyak ya, tapi cukup buat ngerapin kabel-kabel menggunakan kabel TIS ini. Pada bagian bawah terlihat kosong. Nah, di mana nih tempat naruh harddisknya? Pasti kalian bakal menebak harddisk atau SSD itu nempel ke casing. Ya, bener banget ya. Kalau kalian mau pasang harddisk atau SSD, kalian harus membuka plat yang nempel di bagian atas. Tinggal pasang SSD atau harddisk. Atau opsi kedua, kalian tinggal pasang SSD atau harddisk di bawah casing. Ini nempel beneran di bagian casing. Nah, untuk nambah SSD lagi, kalian bisa pasang satu di sebelah motherboard, itu di bagian depan ya. Jadi total SSD yang bisa dipasang di casing ini adalah 3, atau dengan konfigurasi 1 harddisk dan 2 SSD. Ya lumayan sih, masih ada ruang buat harddisk. Oke, lanjut pada bagian power supply. Casing ini bisa dipasang power supply ukuran maksimal panjangnya 160 mm, dan di sini saya pakai PSU dengan ukuran 150 mm. Untuk bagian kabel front panel, semuanya itu udah hitam, dan andai putih di casing yang putih, mungkin kesannya bisa lebih enak lagi dilihat ya. Di sini bisa kalian lihat ada kabel USB 3.0, USB 2.0, HD audio, power, restart, power LED, plus minus, dan HDD LED. Dan di sini juga terlihat casing Cube Gaming Cadiz kasih bonus baut-baut buat pemasangan perangkat komputer. Murni cuman baut doang tanpa bonus yang lain. Dan yang cukup disesalkan, casing ini nggak kasih baut buat pasang kipas di bagian bawah, atau tepatnya di atas PSU cover. Karena baut kipasnya itu modelnya panjang ya, tapi ini nggak dikasih. Pada bagian atas casing ini ada dust filter yang ada magnetnya. Jadi cukup mudah nih buat bersihin debu-debu dari dust filter ini. Kalau diperhatikan lagi, ada juga motif garis miring-miring di bagian ventilasinya. Tapi rasanya percuma ya kalau dikasih motif ini juga. Toh ini ketutupan dust filter, ya enggak? Nah, pada bagian atas casing ini juga ada tombol power, LED indikator, 2 kali USB 2.0, port audio, USB 3.0, dan tombol restart. Sayangnya sih cuma 1 USB 3.0 ya. Kalau 2 kan lebih baik, ya enggak sih? Lanjut kita bahas di bagian bawah casing. Nah, pada bagian bawah kaki casing ini diberikan busa yang cukup tebal. Dan pada bagian kaki ini nggak ada krom-kroman ya, tapi dicat sewarna body. Terus di bagian ventilasi power supply sendiri ada dust filter yang cukup mudah buat dibuka atau dipasang. Ya, setelah dipasang semua perangkat dan dihidupkan, entah kenapa terkesan biasa aja ya. Apa karena fan yang diberikan cuma 1? Toh ini casing juga udah saya kasih RAM RGB dan juga tambahan kipas RGB di bagian belakang. Tapi terlihat nggak terlalu wow ya. Ya, tapi mungkin bakalan keren kalau dipasang semua kipas ARGB di casing ini ya, biar kelihatan wow. Nah, untuk memasang perangkat sendiri nggak ada kendala yang cukup berarti ya. Hanya saja ada kesulitan sedikit ketika saya mau memindahkan baut dudukan motherboard ke tempat baru. Ini dikarenakan lubang untuk bautnya itu belum kebentuk ya, jadi sedikit menyulitkan buat pasang baut dudukan motherboard. Ya, selebihnya nggak ada masalah ya. Kekurangan lain yang saya rasakan di casing ini adalah bahan pembuka penutup casing ini itu kesannya ringkih ya. Bahannya dari plastik, kenapa nggak dari kain ya? Kalau ada keringat di jari kita, itu buat bukanya jadi licin, jadi sulit membuka penutupnya. Dan juga kalau keseringan buka tutup, takutnya malah robek. Terus list hitam pada penutup kacanya ini kesannya terlalu besar ya, jadi kelihatan kurang menarik. Andai list hitamnya dibikin lebih kecil lagi, rasanya tampilan casing ini bisa enak dilihat dibanding yang sekarang ini. Ya, sampai di sini saja dulu unboxing dan review casing Cube Gaming Cadiz ini. Semoga membantu kalian yang penasaran sama casing yang satu ini. Jangan lupa untuk bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah mampir di NK Channel.